Oke halo guys, jadi pada video advance kali ini kita akan coba membahas mengenai EFC ya, atau Institutional Founding Candle. EFC biasa terbentuk eh, atau tercipta setelah market berhasil mengambil liquidity, entah itu valid high, entah itu valid low, entah equal high, equal low, session liquidity, previous day high, previous day low. Intinya market atau EFC ini terbentuk setelah mengambil liquidity tersebut ya. Dan EFC juga bisa kita gunakan sebagai titik entry kita nantinya ya. Jadi langsung saja tanpa basa-basi di sini saya sudah menyiapkan dua contoh ya, valid struktur bearish ya. Dimana pada contoh pertama ya, pada contoh pertama market itu tidak berhasil break valid low. Kita ketahui bahwa pada contoh pertama itu area ini merupakan area valid low ya, valid low, karena berhasil mengambil inducement di sini. Namun kita lihat bahwa ternyata high ini sempat turun, tapi tidak berhasil break valid low di sini. Ya, dia tidak berhasil break valid low. Dia hanya sweep ya, sweep. Dia hanya close candle dan tidak close body, hanya disentuh menggunakan wick atau sumbu. Ya, sumbu. Nah, ini kita bisa sebut sebagai EFC ketika next candle-nya itu terdapat pergerakan impulsif dan membentuk imbalance ya. Jadi setelah market sweep valid low ini ya, kita bisa entry buy juga untuk counter trend berarti ya. Ketika marketnya sementara valid bearish seperti ini, tapi valid low ini tidak berhasil di break, hanya di sweep menggunakan sumbu, maka kita bisa menunggu terbentuk EFC untuk entry buy. Oke. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa ketika sweep pertama yaitu pada candle merah di sini, ini belum valid menjadi EFC ya. Ini belum valid menjadi EFC. Karena kenapa? Karena kita harus menunggu candle berikutnya atau ya, karena kita harus menunggu candle berikutnya membentuk imbalance. Otomatis ketika candle merah ini yang menjadi candle low, untuk membentuk imbalance dia harus break high dari candle low tersebut, oke? Nah, ketika pada next candle-nya yaitu pada candle kedua di sini berhasil break candle high atau sumbu atas dari candle low ini dan membentuk imbalance, maka candle merah ini bisa kita sebut sebagai EFC. Seperti ini. Jadi ketika nantinya terbentuk imbalance baru candle merah ini berhasil atau valid menjadi EFC. Seperti itu. Jadi selama candle low ini high-nya atau sumbu atasnya itu tidak di break dan tidak membentuk imbalance, maka candle ini belum valid menjadi EFC ya. Jadi saya contohkan seperti ini. Dia sweep valid low. Dia sweep valid low. Di sini sudah close candle. Di next candle-nya ternyata dia sempat naik ya. Dia sempat naik seperti ini tapi belum close candle ya. Masih bergerak candle-nya itu. Naik terus dia turun. Wah, ternyata marketnya itu hanya sweep. Hanya sweep high dari candle low ini. Berarti belum terbentuk imbalance. Maka area ini belum valid menjadi EFC ya. Area ini belum valid menjadi EFC. Karena untuk menjadi EFC berarti karena di sini ada candle high yang baru atau sumbu high yang baru, maka untuk membentuk EFC dia harus break high dari candle ini dan membentuk imbalance. Ya. Katakanlah di sini, saya zoom biar enak. Katakanlah pada kondisi sini pada candle ketiga baru marketnya berhasil break seperti ini. Ya. Jika kondisi seperti ini maka yang menjadi EFC itu di mana valid EFC-nya tetap di sini. Ya, valid EFC-nya tetap di sini, tapi karena imbalance-nya itu berada pada area ini ya, untuk imbalance-nya ya, untuk imbalance-nya berada pada area ini, maka untuk EFC-nya kita bisa menggunakan sampai candle di sini ya. Sampai candle terakhir sebelum market membentuk imbalance. Jadi seperti ini. Jadi ingat dia harus membentuk imbalance untuk memvalidasi EFC ini ya. Untuk EFC ini. Jadi nantinya kita berasumsi bahwa market akan langsung
field bisa langsung di field imbalance ini, langsung mengisi imbalance ini dan hit EFC di sini bisa seperti ini langsung naik, atau bisa juga marketnya itu naik dulu terus dia turun hit EFC baru naik, oh dia turun seperti ini karena marketnya sementara bearish ya. Ini ketika marketnya sementara sweep valid low. Kita beralih ke contoh kedua ya, di mana sama marketnya masih bearish ya, valid bearish ditandai dengan adanya valid break of structure di sini ya. Dengan ada valid break of structure, hanya saja kita lihat bahwa pada area ini ya, valid high yang di sweep. Kalau tadi kan valid low. Kalau tadi tuh valid low yang di sweep di sini. Valid low-nya di sweep. Nah, tapi pada kasus kedua itu valid high-nya yang di sweep ya, valid high-nya. Jika kita menggunakan struktur ya, jika kita menggunakan struktur maka kita harus menunggu IFC di time frame yang sama ya. Misal ini struktur M15, maka kita harus menunggu IFC juga di time frame M15 di sini ya, seperti itu. Nah, di sini marketnya berhasil sweep valid high ya, dia tidak berhasil close body ya, dia tidak membentuk chain of character, dia hanya sweep dan kita lihat maka ketika setelah market berhasil sweep valid high ini, apakah kita bisa entry? Bisa. Dengan caranya kita menunggu terbentuk EFC. Pada candle pertama, market sweep valid high. Nah, kita tunggu candle keduanya. Apakah membentuk imbalance atau tidak ya. Ketika marketnya berhasil membentuk imbalance, seperti kondisi di sini, ya break low ini dan membentuk imbalance, maka candle yang berhasil swap ini, kita bisa gunakan sebagai EFC. Jadi kita berarti bahwa marketnya akan fill imbalance di sini dan langsung men-trigger area EFC kita di sini. Ya, seperti itu. Namun bagaimana kalau kondisinya dia masih sweep ya. Ternyata di sini dia sweep lagi. Masih seperti ini. Sweep lebih tinggi. Jika kondisinya seperti ini maka belum terjadi valid EFC ya. Karena candle kedua merupakan candle high terbaru, maka untuk membentuk imbalance dia harus break low dari candle tertinggi tersebut di sini. Katakanlah barulah di candle ketiga marketnya berhasil break seperti ini. Baru berhasil break. Maka ini sudah valid menjadi EFC. Jadi EFC-nya bukan lagi di candle pertama ini ya, tapi di candle tertinggi yang baru di sini. Jadi nanti kita berasumsi bahwa market akan fill imbalance di sini dan men-trigger area EFC kita. Bisa seperti ini, atau bahkan juga bisa juga dia turun dulu seperti ini, baru dia naik sini. Oh, dia turun. Oke. Kalau di sini kan dia sweep valid low, otomatis kita tidak bisa take profit jauh ya. Kalau kita enter di EFC setelah market sweep valid low di market bearish, paling-paling kita bisa exit itu bisa pakai RR atau bisa juga pakai pullback terdekat misal di hari ini. Cuman saya ingatkan kembali bahwa perbedaan pada kasus pertama dan kasus kedua ini, pada kasus pertama ini kalau kita entry pada EFC shift valid low, itu kita counter trend dan probabilitasnya itu tidak sebagus ketika kita follow trend. Nah, jadi ini merupakan contoh EFC ya, ketika market berhasil shift valid high dan valid low. Ada kalanya juga market itu sweep inducement ya, sweep inducement dan membentuk EFC, ada kalanya seperti itu. Katakanlah pada kondisi di sini ya, dia inducementnya itu hanya di sweep. Nah, ketika sweep inducement di sini kita pun bisa enter ya. Setelah sweep inducement di sini, yaitu entry-nya itu kita menunggu EFC. Katakanlah EFC-nya terbentuk seperti ini. Nah, maka kita bisa entry setelah terjadi EFC. Jadi begitu.